Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah kita akan berjumpa lagi terkait mengenai higiene industri, dan topik bahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu terkait mengenai teknik pengendalian bahaya di lingkungan kerja. Kita sedikit refresh pada pertemuan sebelumnya atau kita membahas pada topik-topik sebelumnya, yaitu mengenai faktor-faktor bahaya yang ada di lingkungan kerja, dari mulai faktor bahaya fisik sampai ke dalam faktor bahaya psikologi. Kemudian kita juga mendiskusikan terkait mengenai HRA, Health Risk Assessment, bagaimana cara kita mengidentifikasi potensi bahaya di sebuah tempat kerja, di sebuah lingkungan kerja, kemudian kita lakukan penilaian risikonya. Dan pada hari ini kita akan mencoba berdiskusi bagaimana teknik mengendalikan bahaya di lingkungan kerja. Seperti itu. Nah, pada prinsipnya, di dalam kita melakukan pengendalian K3 atau pengendalian higiene industri, kita mengenal ada istilah konsep namanya hierarki pengendalian. Hierarki pengendalian ini adalah terdiri dari eliminasi, kemudian ada substitusi, kemudian ada rekayasa teknis, kemudian administratif dan alat pelindung diri. Nah, masing-masing ini harus diimplementasikan, harus diaplikasikan sesuai dengan potensial hazard yang ada di lingkungan kerja teman-teman semua. Kemudian akan menjadi bahan pertanyaan adalah apa itu eliminasi, apa itu substitusi, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mendiskusikan mengenai topik-topik hal tersebut. Jadi dari istilahnya saja, eliminasi itu adalah tereliminasi, menghilangkan. Pada prinsipnya adalah kita menghilangkan sumber potensi bahaya yang ada di tempat kerja tersebut. Itu berkaitan dengan eliminasi. Kemudian yang kedua adalah tentang substitusi. Apa itu substitusi? Gitu. Pada prinsipnya secara general itu menggantikan. Apa yang digantikan? Yang digantikan adalah alat atau bahan yang digunakan di sebuah proses produksi ataupun di sebuah industri yang memiliki potensi bahaya atau resiko lebih kecil, memungkinkan atau tidak. Kemudian di tahap ketiga yaitu dengan rekayasa teknis. Kita membuat semacam rekayasa, desain-desain alat, desain-desain tempat kerja yang berpotensi sekali yang dapat kita lakukan untuk mereduksi risiko di tempat kerja tersebut. Kemudian selanjutnya yang poin keempat adalah berkaitan mengenai administratif, yaitu seperti halnya kita membuat semacam SOP, standar operasional prosedur, kemudian memberikan pelatihan, kemudian kita bisa melakukan dengan cara mapping hazard, signing, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah tentang alat pelindung diri. Nah, semua ini biasanya saya mengenal atau menyebutnya agar tidak lupa dengan sebutan ESRA, singkat dengan ESRA. Eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, dan administratif. Dan yang terakhir adalah APD. Baik, kita akan mencoba mengenal masing-masing itu ada apa saja. Nah, pada prinsipnya, di dalam mengendalikan sebuah risiko, maka pengendalian sebuah risiko itu metode penerapan bagaimana caranya kita mengendalikan sebuah risiko yang ada di tempat kerja untuk menurunkan risiko tersebut agar dapat diterima. Pada prinsipnya adalah seperti itu. Nah, hierarkinya tadi eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, administratif, dan APD. Nah, ini teman-teman semua, di dalam hierarki pengendalian, maka yang paling efektif adalah tentang eliminasi sampai ke dalam APD. Ya, jadi eliminasi, substitusi, kemudian rekayasa teknis, administratif, dan APD. Dan APD itu adalah salah satu pengendalian yang paling lemah di dalam hierarki pengendalian K3 atau hygiene industri. Jadi terkait mengenai eliminasi, di sini disampaikan menghilangkan suatu bahan atau proses tahapan yang berbahaya, kita hilangkan di sana. Kemudian yang kedua adalah substitusi. Saya berikan contoh, yaitu mengganti bahan dalam bentuk serbuk dengan bentuk pasta. Ini salah satunya. Ya. Kemudian seperti halnya saya berikan contoh lagi, yaitu biasanya ketika di industri atau di teman-teman di tempat kerja teman-teman menyapu menggunakan sapu gitu kan, maka bisa kita menggunakan vakum gitu. Ini adalah terkait mengenai substitusi, contoh-contoh dari pengendalian substitusi tersebut. Kemudian selanjutnya itu terkait mengenai rekayasa teknis. Apa itu rekayasa teknis? Salah satunya adalah ini,
pemasangan alat pelindung mesin atau mesin guarding. Bagaimana mesin tersebut kita buat rekayasa agar safe, agar aman, agar selamat, tidak membahayakan terhadap para pekerjanya di sana. Kemudian contoh lainnya adalah misalkan pemasangan alat sensor otomatis. Nah, ini salah satu rekayasa teknis juga teman-teman semua ya, berkaitan mengenai hierarki pengendaliannya. Kemudian yang keempat masuk adalah tentang administratif. Di dalam administratif tadi sempat saya singgung, yaitu salah satunya dengan membuat semacam SOP, membuat semacam tanda, jalur evakuasi, signing, shift kerja, salah satunya adalah itu juga. Kemudian izin kerja. Nah, izin kerja di sini konteksnya bukan izin tidak masuk kerja, akan tetapi izin kerja pekerjaan. Misalkan ada namanya conference space, ada namanya hot work permit, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian pelatihan bagi karyawan ini juga termasuk di dalam pengendalian administratif. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan identifikasi sebuah potensial hazard, misalkan ada kebisingan dan lain sebagainya, kemudian sudah dilakukan penilaian risiko, maka langkah selanjutnya itu melakukan pengendaliannya. Dengan cara apa? Konsep ESRA ini. Ini beberapa contoh terkait mengenai administratif, misalkan jalur evakuasi itu masuk juga di dalam administratifnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah alat pelindung diri atau APD atau biasa disebut dengan PPA gitu ya. PPA, Personal Protective Equipment. Nah, perlu diketahui pada teman-teman bahwasanya alat pelindung diri ini adalah salah satu pengendalian di dalam higien industri di dalam K3 atau di dalam untuk mengeliminasi sebuah potensi bahaya ada paling lemah. Posisinya adalah paling lemah. Ibaratnya ketika saya buat semacam segitiga gitu ya, seperti ini. Nah, APD ini adalah salah satu pengendalian yang paling lemah daripada yang lainnya seperti eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, dan lain sebagainya. Termasuk ketika kita berbicara mengenai COVID-19. Maka ketika teman-teman menggunakan masker, itu adalah salah satu pengendalian dalam hal ini adalah APD, alat pelindung diri. Dan itu adalah paling lemah juga. Gitu ya. Kemudian yang paling memungkinkan apa? Nah, kita bisa melakukan dengan jaga jarak, gitu. Itu potensial sekali ketika kita terapkan di dalam COVID. Kemudian karantina dan lain sebagainya. Itu sebenarnya berkaitan mengenai prinsip-prinsip di dalam higien industri di dalam K3 yang konteksnya adalah tentang faktor bahaya biologi tentang COVID-19. Seperti itu teman-teman semua secara garis besar yang ingin saya sampaikan berkait mengenai pengendalian yang ada di dalam konsep prinsip higiene industri ataupun K3. Nah, pengendalian ini juga sudah menjadi salah satu mandatori, yaitu disebutkan, dibuat di dalam PP nomor 50 tahun 2012. Di situ adalah melakukan pengendalian secara eliminasi, substitusi, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan selain menggunakan prinsip-prinsip tersebut, maka kita juga bisa menggunakan ada namanya seperti ini teman-teman. Nah, misalkan housekeeping. Nah, kita housekeeping juga kita lakukan di sana. Itu salah satu contoh pengendalian juga. Seperti membersihkan tempat kerja, mengatur pembuangan sampah, penempatan material, kemudian pembersihan tumpahan-tumpahan bahan beracun, kemudian mengatur tempat kerja atau workstation gitu kan. Kalau bahasa Jepangnya itu ada konsep namanya 5R atau 5S di Indonesia. Jadi ada setsu, seketsu, seiton gitu kan. Nanti setelah ini kita akan bahas tentang hal tersebut. Kemudian ada pengaturan alat kerja, kabel listrik, bahan kimia, dan lain sebagainya. Itu terkait mengenai housekeeping ya. Kemudian terkait mengenai medical check up ataupun terkait mengenai pemeriksaan kesehatan, maka kita bisa lakukan dengan cara administratifnya adalah misalkan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jadi setiap berapa tahun sekali ataupun setiap tahun itu dilakukan pemeriksaan kesehatan pada para pekerjanya atau pemeriksaan kerjaan sesuai dengan potensial hazardnya. Seperti halnya ketika orang bekerja di sebuah tempat kerja, salah satunya terpapar oleh kebisingan, maka bisa dilakukan pemeriksaan kesehatan dengan cara, misalkan ya, pemeriksaan audiometrinya. Betul tidak pekerja yang berada di sana mengalami penurunan pendengaran? Begitu pula ketika kita berbicara mengenai ada pemeriksaan spirometri. Betul tidak orang yang terpapar oleh debu, maka ada gangguan fungsi parunya di sana. Nah, itu salah satunya juga. Nah, ini pemeriksaan kesehatan khusus, kemudian ada surveillance epidemiologi ya, terkait mengenai bagaimana surveillance epidemiologi itu dilakukan di tempat kerja. Jadi pemantauan secara terus-menerus. Ada nggak hubungan sebab akibat antara paparan
kemudian dampak bagi pekerjanya. Konsepnya adalah seperti itu. Sampai biological monitoring. Nah, ini kita masuk ke dalam konsep 5R ataupun 5S. Ini yang tadi saya sampaikan, ini masuk di dalam pengendalian administratif, teman-teman semua. Jadi di dalam konsep meniru konsepnya Jepang itu ada namanya 5S, yaitu S itu adalah Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Nah, bukan Seiton Nirojim ya. Atau di dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan ringkas, rapi, resi, rawat, dan rajin potensinya. Jadi kita membuat semacam lingkungan kerja agar seperti ini teman-teman semua. Rapi, tertata rapi, kemudian penyimpanan dengan tepat, bersih, dan lain sebagainya. Ini salah satu teknik pengendalian juga yang ada di dalam hierarki, itu masuk dalam administratifnya. Nah, saya akan berikan contoh secara aplikatifnya. Misalkan saya berikan contoh adalah pengendalian kebisingan, teman-teman. Jadi ketika di sebuah tempat kerja, atau di sebuah industri, itu ada potensial hazard, ada noise, ada bising. Di tempat tersebut ada kebisingan. Maka kita lakukan pengendaliannya dengan cara apa? Kita menggunakan konsep ESRA tadi, eliminasi, substitusi, dan sampai APD. Kemudian terkait mengenai kasus kebisingan, apakah bisa kita melakukan eliminasi pada pekerjaan tersebut atau kegiatan tersebut? Maka kita akan bisa lihat, oh ternyata eliminasi dan substitusi tidak bisa kita lakukan. Maka kita masuk ke dalam tingkatan selanjutnya, yaitu masuk ke dalam sini. Rekayasa teknis di sini. Nah, rekayasa teknis ini seperti halnya contohnya adalah berkaitan mengenai isolasi mesin, kemudian kita modifikasi mesinnya yang ada potensial kebisingannya, kemudian adalah kita pasang cover, penyekat dinding, langit-langit kedap suara sampai ke dalam jauhkan dari sumbernya, kita lakukan isolasi di sana. Nah, ini adalah terkait mengenai prinsip di dalam hierarki pengendalian higiene industri ataupun K3 yang masuk di dalam urutan ketiga, yaitu berkaitan mengenai rekayasa teknis. Setelah itu, maka kita masuk ke dalam tahapan selanjutnya, yaitu tentang administratifnya. Seperti apa contohnya? Maka kita bisa lihat di sini, contohnya adalah misalkan membuat ruang kontrol, kemudian pengaturan waktu kerja, kemudian ada rotasi kerja, training, kemudian mapping, ya, kemudian SOP, dan lain sebagainya. Itulah berkaitan mengenai administratif yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kita atur tempat kerja ataupun orang yang bekerja di ruangan tersebut yang terpapar oleh kebisingan. Misalkan, orang tersebut boleh bekerja di tempat area bising maksimal 5 jam, maksimal 6 jam. Karena kebisingannya adalah sekian desibel dan lain sebagainya. Kita atur konteksnya di sana. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan audiometri. Nah, ini juga masuk di dalam administratif, teman-teman semua. Yaitu dengan apa? Dengan cara kita melakukan pengecekan kepada telinga ataupun kepada pendengaran para pekerja di sana sebelum ataupun berkala. Betul nggak orang yang bekerja di kebisingan tersebut ada peningkatan atau indikasi penurunan pendengaran? Nah, kita lakukan seperti itu. Kemudian selanjutnya itu kita melakukan pengukuran dan pemantauan kebisingan. Nah, tentu saja teman-teman semua, ini masih masuk juga di dalam administratif. Kita lakukan pengukuran secara monitoring secara berkala. Di dalam Permenaker 5 2018 standarnya adalah dilakukan pengukuran minimal 1 tahun sekali di sana. Ya, dilakukan pengukurannya di sana, kemudian intensitas kebisingannya seperti apa, kemudian mapping kita lakukan mappingnya di sana, kita petakan daerah-daerah seperti apa, daerah-daerah mana yang memiliki tingkat kebisingan tinggi. Dan yang terakhir yaitu terkait mengenai pengendalian kebisingan, maka kita bisa lakukan dengan cara membuat ataupun menggunakan air plug ataupun air muff, gitu ya. Ini salah satu contoh secara aplikatifnya bisa diterapkan bagaimana ketika kita melihat kondisi ada potensi bahaya kebisingan yang ada di tempat kerja. Nah, ini beberapa contoh atau gambar yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Misalkan terkait mengenai pengendalian penyiraman water truck, yaitu tentang debu di sini. Nah, ini biasa terjadi di daerah-daerah tambang, teman-teman semua. Ini salah satu contoh juga terkait mengenai pengendalian yang sifatnya misalkan rekayasa teknis ataupun administratifnya di sana. Termasuk di sini, misalkan pengukuran kebisingan. Nah, ini masuk di dalam administratifnya. Termasuk di sini pengukuran getaran. Jadi kita melakukan pemantauan lingkungan kerja, tujuannya adalah jika terjadi
sesuatu yang melebihi nilai ambang batas sesuai dengan regulasi ataupun standar, kita bisa segera secepat mungkin untuk melakukan tindakan-tindakan perbaikan yang bisa kita lakukan di sana. Konteksnya adalah seperti itu. Nah, saya berikan contoh lagi ya, misalkan ini pengukuran kebisingan. Selanjutnya, misalkan kita buat mapping. Teman-teman semua, ini adalah contoh tentang mapping. Jadi kita membuat semacam mapping. Di dalam mapping ini, kita masuk juga ke dalam pengendalian administratifnya. Jadi kita bisa lihat mana daerah-daerah yang memiliki potensi kebisingan tinggi. Kita lihat di sini, ketika warnanya kuning, maka kebisingan di sana ada 85 desibel atau 86 desibel. Kita bisa lihat di sini. Jadi ketika kita membuat mapping kebisingan, sangat memudahkan kita di dalam mengidentifikasi tempat-tempat yang berpotensi mempunyai kebisingan tinggi di sana. Ya. Nah, ini juga sama teman-teman semua. Jadi ini adalah salah satu contoh ataupun bentuk dari mapping tersebut. Misalkan ini warna orange, maka kebisingan di sini adalah berapa? 94 sampai 97 desibel. Maka orang tersebut boleh bekerja di sana selama 30 menit, maksimal 30 menit di sana. Konteksnya adalah seperti itu. Begitu pula seperti ini. Dan yang terakhir itu menggunakan APD atau alat pelindung diri, APD-nya seperti ini. Begitu teman-teman semua. Nah, ini saya berikan contoh, ini yang namanya air plug, ini yang namanya air muff. Yang seperti ini, yang kecil-kecil ini, yang kecil-kecil seperti ini namanya air plug. Kalau yang besar ini namanya air muff. Ini kecil adalah namanya air plug. Jadi kalau teman-teman melihat misalkan ada orang menggunakan seperti ini, bukan menggunakan headset ya, nggak tahu, belum tentu mereka menggunakan headset, bisa saja menggunakan air plug karena mereka bekerja di area kebisingan. Ini seperti contohnya juga terkait mengenai air plug ataupun APD-nya. Nah, ini contoh tentang air plug sama air muff-nya teman-teman semua. Ini namanya air plug ya. Ini sekali pakai, ini air plug juga, ini namanya air muff. Ini adalah air muff. Nah, contoh lainnya, saya memberikan contoh misalkan tentang debu, ada paparan debu. Maka kita bisa membuat semacam contoh ataupun desain secara aplikatifnya yaitu tentang membuat ventilasi. Bisa ventilasi secara lokal ataupun ventilasi secara general. Atau bisa membuat personal protektif di sana. Seperti apa? Teman-teman bisa lihat di sini. Tentu saja ini adalah salah satu contoh tentang exhaust. Jadi exhaust di sini fungsinya adalah untuk menyedot debu ataupun semacam uap. Jadi ketika kita tadi diskusi tentang debu, maka tujuannya adalah debu-debu yang ada di lingkungan sekitar ini akan terhirup, akan terserap oleh exhaust ini teman-teman semua. Sehingga apa? Yang ada di lingkungan kerjanya itu menjadi bersih ataupun efektif. Tidak ada potensial paparan debu di sana. Begitu pula ini, jadi kita ada melihat di sini ada exhaust-nya, ini sama, contohnya adalah seperti ini. Nah, kemudian ini ada contoh gambar yang menarik yang ingin saya sampaikan sama teman-teman semua. Ini ada keterangan bad, jelek, ini ada keterangan good, baik. Kenapa? Ketika teman-teman melihat di sini, melakukan pengelasan seperti ini, maka ini yang dinamakan dengan fume-nya, teman-teman semua. Nah, fume ini bisa masuk terhirup oleh pekerja di sini, atau terhirup oleh rekan-rekan kerja lainnya. Maka salah satu yang bisa kita lakukan pengendalian adalah fume tersebut dibuatlah semacam exhaust-nya. Maka fume tersebut langsung disedot ke sini teman-teman semua. Dampaknya apa? Ini tidak akan terjadi pencemaran ataupun terhirup oleh teman-teman yang lainnya di sana. Gitu ya, clear ya berkaitan hal tersebut. Nah, itu konteksnya. Nah, ini juga sama ya tentang vacuum cleaner ini misalkan disedot gitu ya. Jadi debunya disedot dan lain sebagainya. Ini juga sama terkait mengenai gambar-gambar berkaitan mengenai paparan debu ataupun exhaust tersebut. Nah, terus yang terakhir adalah APD. Nah, sekarang saya meminta sama teman-teman semua untuk melakukan analisa dan dikerjakan. Jadi coba Anda lakukan analisa terkait mengenai pengendalian yang aplikatif tentang bahaya pekerjaan dari apa? Yang pertama adalah terkait mengenai bahaya getaran. Jadi teman-teman bayangkan ada potensi bahaya getaran.
bagi para pekerja yang melakukan pemotongan kayu menggunakan gergaji. Gitu. Bagaimana cara melakukan pengendalian yang aplikatif sesuai dengan menggunakan konsep Esra ini, teman-teman semua? Itu yang harus kalian analisa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tempat kerja memiliki iklim kerja panas. Bagaimana cara pengendaliannya dengan konsep Esra ini? Gitu. Jadi kalian analisa, wah, ada iklim kerja panas, berarti saya harus melakukan pengendalian seperti ini. Bisakah dilakukan eliminasi dan lain sebagainya? Coba Anda analisa secara aplikatifnya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah pekerja pada kelapa sawit. Jadi orang-orang bekerja di kelapa sawit, misalkan bagaimana cara kita melakukan pengendalian para pekerja yang bekerja di sektor-sektor kelapa sawit yang notabene adalah mereka bekerja di daerah-daerah kawasan hutan, teman-teman semua. Ya, coba Anda lakukan analisa tersebut, hasilnya nanti Anda ketik di dalam bentuk Word gitu ya. Kemudian setelah itu nanti Anda upload di Classroom yang akan saya sediakan. Seperti itu teman-teman semua. Jadi secara garis besar berkaitan mengenai teknik pengendalian potensi bahaya K3 ataupun hijau industri, konsepnya adalah seperti itu. Silakan Anda buat, Anda analisa secara aplikatifnya, dan itu benar-benar akan bisa diterapkan di sektor industri ataupun di tempat kerja ketika Anda bekerja ataupun ketika Anda kembali ke bekerja sesuai dengan tupoksi ataupun job desk masing-masing. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kita akan bertemu di topik yang berbeda lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.